alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, alhamdulillah para peserta sekalian, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita di ruang Zoom ini untuk bersama-sama di kajian zakat kontemporer di pertemuan ke-14, dan insya Allah kita akan melanjutkan di halaman 102, terakhir di 101. Dan alhamdulillah di sini Ustadz Fadli juga sudah hadir, Ustadz. Dan kepada Ustadz Dr. Herudin Tarmizi Hafizahullah dan Ustadz Fadli, kami persilakan. Tafadhol masykurah. Baik. Tafadhalah kalau ada orang Pak Afrad. Oh, Masya Allah. Nah, Ustadz. Tafadhal itu satu orang. Masya Allah. Kalau dua orang, tafadhala. Tafadhalah. Kalau tiga lebih, tafadhalu. Terus, Masya Allah. Kalau perempuan, tafadhali, satu orang. Capek habis waktu kita ini. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani wa akhwati fillah. Kita lanjutkan membahas dari kitab Nawaziluz Zakah, yaitu zakat kontemporer, dirasah fiqhiyah ta'siliyah mustajadatiz zakah, studi fikih yang berlandaskan dalil untuk permasalahan kontemporer zakat yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghufaili. Ini disertasi di Jamiatul Imam di Fakultas Syariah jurusan fikih dan dicetak oleh Bangkul Bilad. Bangkul Bilad salah satu bank syariah di Saudi Arabia, bank syariah kedua setelah Bank Ar-Rajihi. Sekarang kita masuk masih dalam maqayis kan ya, tentang ukuran standar ukuran hitungan zakat. Fadhal Syekh Taqwa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke halaman 102 ya, Ustaz. 100. Al-mas'alah tsaniyah, Ustaz. Mas'alah al-ula anhayna, Syekh. Alhamdulillah. ما هي المسألة الأولى؟ مقدار النصاب الزروع والثمار بالمقاييس القديمة. Kadar nisab zakat tanam-tanaman dan buah-buahan menggunakan standar ukuran lama. Sekarang dengan kadar nisab zakat zakat tanaman, hasil tanaman dan buah-buahan dengan standar ukuran modern, kekinian. Fadhal. Bismillah, al-mas'alah ats-tsaniyah, miqdarun nisab az-zuru' wath-thimar bil maqayis al-haditsah. Permasalahan yang kedua yaitu pengukuran nisab hasil tanaman dan buah-buahan dengan pengukuran atau timbangan modern. Wa fiha far'an, dan di sini terdapat dua macam dua cabang. Al-far'u al-awwal darun nisab bi wahdati qiyasil wazan al-gram. Cabang pembahasan yang pertama, pengukuran nisab dengan satuan berat gram. Dengan satuan ukuran berat gramasi. Ukuran berat gram. Ya. Gramasi. Wa bina'an 'ala ma taqaddam min wazni ad-darahim yatabayyan lana waznu al-mud an-nabawi bil gram, wa dhalika anna rital yusawi 128 wa arba'atu asba' dirhaman, wal mud yusawi ritlan
وثلثا فنعرف وزن المد بالطريقة التالية. Atau yang ini langsung Anda terjemahkan saja mungkin ya Ustaz. Iya, capek tuh baca. Baik. Dan berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang berat dirham, telah diketahui bahwa berat mud nabawi dengan ukuran gram, yaitu bahwa satu ritelnya adalah setara dengan 128,4/7 dirham. Satu dirham berapa kemarin? Gimana Ustaz? Satu dirham berapa? Satu dirham kemarin yang ada dua pendapat, yang diambil adalah 2,97 gram. Dirham syar'i 2,97 gram. Ya, betul. Maksudnya kan nanti akan harus diketahui mana di sini yang apa namanya dirham, mana kemudian ini yang ratal, kemudian satu ratal usawi mud nabawi dengan gram, ini mud nabawi itu sama dengan satu ratal sepertiga, ini satu ratal sepertiga. Jadi rumusan ini adalah dirham, ya, ini satu ratal berat ratal, dan mud sama dengan ini berarti ratal, dan mud sama dengan ini mud 1,3 ratal. Jelas ya, ikhwan? Jelaskan ini rumusnya ini dari mana angka 2,97 128 per 4/7 dikali 1,3. Jelas? Ya, lanjut. Dan mud itu setara dengan 1/3 ritel. 1/3 ritel berarti ini dia. Nah, ya, maka terus kita bisa mengetahui berat mud dengan metode berikut, yaitu ya, mud Nabi kan ya. 2,97. Bisa kita tahu mud Nabi berapa. Maka rumusnya adalah 2,97 dikali 2,97 ini adalah apa ini? Dirham. Dirham. 2,97 gram. Ya. Ini dirham ya, ini ke sini. 12728 apa itu? Rital. 128,476. Ya, itu rital. 8 dirham. Kemudian 1,3 apa? Mud Nabi sama dengan 1 rital sepertiga. Ya, dikali semuanya. Lanjut, akhir dikali 2,97. Dikali 1,3. Untuk bacakan mungkin lebih bagus. Biar teman-teman kalau ada yang print out atau di laptopnya bisa dia tulis. Antum bacakan, maka formulasinya mud Nabi itu adalah 2,97 gram, yaitu sama dengan berat dirham, dikali 128 per 4, 128,4/7 itu dirham, 47 dirham sama dengan rital dikali 1,3 rital, ya, itu adalah mud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hasilnya betul, hasilnya ini coba cek teman-teman. Betul. Teman-teman. Sedang dihitung. Teman-teman yang lain. Antum anak Lipia sama-sama anak hitung-hitungannya pas-pasan. Teman-teman yang dari Sayan. Hai kaum muslimin. Pas.
Teman-teman. Dibantu. Mas, Pas. Untuk ngitung apa tadi? Hitung saya cuma kurang ahli Ustaz. Ya, yang bilang pas Mungkin siapa? Pak Afrad mungkin. Irfan Ustaz. Ah, betul Irfan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang betul dari saya, alhamdulillah. Lanjut. Ya, jelas itu formulasinya tergantung kalkulatornya akurat apa tidak. Lanjutkan. Berarti 1 mud Nabi kalau dikonversi kepada berat 508 gram. Dari mana kita tahu? Ya, karena 1 mud Nabi para fuqaha sudah menjelaskan itu sama dengan apa? 1 ritel 1 ritel ya atau tidak? 1 ritel sepertiga itu yang kita ketahui beratnya dirham pasti kita ketahui sekarang kan ya. Cuman berat mud, berat ritel kita enggak tahu. 1 ritel itu sama dengan para ulama dahulu mengatakan beratnya dengan dikonversikan kepada dirham 128,4/7. Ya. Yang kita tahu sekarang kan berat ini ya. Maka langsung dikali ini hasilnya ini. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Maka Sampai di sini ada pertanyaan seputar ini. Saya kira jelas atau ada komen atau komentar. Afwan Ustadz, ada masih bingung Ustadz. Ya. Ini kan tadinya 1 mud sama dengan 1/3 ritel ya Ustadz ya. Ini ya. Nah, ini apakah mud yang dimaksud mud nabawi atau yang mana Ustadz ya? Jadi 500 perhitungannya di sini jadi dikalikan 2,97 itu Ustadz. Ya. Sekarang 1 mud Nabi SAW itu berapa gram? Kalau sok Nabi sama dengan 4 mud Nabi, kan ya? Jelas, akhi? Ya, Ustadz. Yang mud, apa itu mud? Tahu kan ya? 2 telapak tangan digenggam besar. Tapi telapak tangan orang kan beda-beda. Tapi telapak tangan Nabi SAW seperti itu perimbangannya. Dan para ulama mengatakan, para fuqaha zaman masa dahulu, ya, itu mud Nabi bisa dikonversi, bisa diketahui dengan berat ritel. Mereka sudah menggunakan timbangan satuannya ritel. Ya, 1 mud Nabi SAW itu sama dengan 1/3 ritel. Ini dia 1/3 ritel. Jelas? Maka ini hasil dari mud Nabi. Mud Nabi SAW. Ya, 1/3 ritel. 1/3, 1,3 bukan 1/3. 1,3. 1,3 1 ritel itu kan sama dengan 128,4/7 dirham. Berat uang dirham, uang perak. Benar. Ya, ini kalau ini formulasinya udah kemarin kan ya. Kemudian 1 dirham itu berapa sih dengan gram? Gram. Ini yang kontemporer kan yang gram. Ya. Bahwa para ulama mengatakan 7 dinar sama dengan 10 dirham. Maka dari dinar yang ditemukan di dunia di berbagai museum diambil rata-rata sekitar 4,25 gram. Jelas? 7/10-nya keluar angka 2,975.
Anggap kita pakainya 2 angka di belakang koma. Gram. Jelas? Maka tentu gram dirham dikali retol ya dikali mut. Mut sama dengan 1 mut itu adalah ini 508,75 gram. Jelas? Insya Allah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini saya kira mungkin antum belum bertemu. Sedikoh ini, seteliti ini, kita mempelajari konversi berat dari masa Nabi SAW. Iya atau tidak? Pernah nggak temu kajian tentang berat itu sedetail ini? Anak sendiri baru sekarang, Ustaz. Iya. Iya, karena memang literatur dalam bahasa Indonesia sangat kurang. Ini beliau disertasi ini menukil dari penelitian-penelitian individu-individu para ulama dunia. Ya satu per orang ada yang terkenal Syekh Al-Qurdi itu, dia datang ke beberapa museum, dia cek satu persatu, ya. Kemudian dibawa hasil penelitiannya ke konferensi internasional karena berkaitan dengan masalahnya berkaitan dengan kewajiban rukun Islam. Membahas tentang ini berarti sama membahas tentang air dan tanah untuk tayamum di dalam sholat. Bukan suatu hal yang sembarangan yang mereka bahas. Ya, lanjut. Kemudian tadi sudah disebutkan dari rumusan tersebut bahwa 1 mut adalah 508,75 gram. Walamma kana as-sa' yusawi 4 amdad, alimna anna waznahu yatabayyan bi tariqah at-taliyah. Maka karena 1 sa' adalah 4 mud, kita dapat mengetahui beratnya dengan metode berikut, yaitu 508,75 gram dikali 4 sama dengan 2035 gram. Ay kiluan wa khamsathalatuna graman min al-hinta ar-razinah, yaitu seberat 2,35 kg gandum. Ya, maka maka dengan demikian 1 sok berapa beratnya? Ya, kan 1 sok 4 mud kan ya? Ini tidak ada khilaf para ulama. 1 sok Nabi sama dengan 4 mud Nabi. Kita sudah dapatkan berat 1 mud. Ya, maka 4 mud dikali berat kesimpulan di sini, beratnya 508,75 dikali 4 sama dengan 2035 gram. Artinya kalau dituliskan dengan tulisan narasi itu 2 kilo 5 30 gram. 5 30 35. 35. Bahasa Arab begitu. 5-nya dulu baru 30-nya. Tiga puluh 5 gram. Ya, itu apa yang ditimbang? Yaitu gandum yang pertengahan. Bukan gandum basah, bukan yang baru panen, bukan yang terlalu kering, bukan yang terlalu besar, bukan terlalu kecil, yang pertengahan. Ya, dan itu kan berbeda kalau yang ditimbang itu adalah benda yang lain. Kalau kurma basah, kering, sedang itu berbeda beratnya akan. Ya, begitu juga kalau jagung dan seterusnya. Apalagi kalau beras.
Ya. Lanjut ya, Syekh. Ini ada yang resen dulu, Ustaz. Fadhal. Silahkan Pak Cahaya Zihni, silahkan. Afwan Ustaz, Oh, tadi afwan Ibu. yang 2,97 yang itu kan tadi katanya 1 mut nabi sama dengan 1,3 dikali 1,285,57 dikali 2,97 ya Ustaz ya. Terus 1,3 1,3. 1,1 mut sama dengan 1,3 retel. Heeh. 1,31 sepertiga dikali 128 dirham. Ya, 128/4/7 dirham. 1 dirham berapa? Dikali 2,75 gram. 2,75 ya Ustaz. Bukan Maaf, 975. 2,97. Ya, Oh, pakai 2,975 pakai 5 ya Ustaz ya. boleh. Oh, kalau dihitung pakai Excel 497,244 Ustaz. Hasil semuanya. Iya, kalau 2,975 dikali 128/4/7 itu kan 0,57, jadi 128,57 dikali 1,3 sama dengan 497,244. Dikali kan Ustaz? Iya, dikali. 1,3 kan ya? Ya. 1,3 1 sepertiga kan ya? 1 sepertiga 1,3 ya Ustaz. Iya. Betul. 1 sepertiga. Kalau di Anda menemukan 2,49. iya di Excel saya kali semua 497,244. Kalau di bukunya 508,75 itu Ustaz. Ya. Irfan tadi yang bilang betul bagaimana? Coba cari yang lain. Tadi Excel. Tadi Pak Irfan pakai apa Pak Irfan? Karena hitung juga 496 Ustaz. Nah, tadi betul 5,8. 496,4. Afwan, antum ini siapa? Habli Ustaz. Habli 4,96. 496,4. Ya. Pak Irfan, kenapa tadi 5,8 betul? 508. Ya salah Ustaz kayaknya Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Jadi kalau hitungannya itu Baik. 2,975 Heeh. 508 Ustaz. Betul. Betul 508, tapi belakangnya bukan 75, 71. 5 ya. Maaf. Nah, Ustaz. Jadi Berapa, Ustaz? hitungan gramasinya itu 2,975 Ustaz. 3 digit di belakang koma. Oh. Afwan Ustaz, jadi 2,975 dikali 128,571 gitu. Dikali 1,333. Jadi ya 509 kalau 3 digit belakang koma. Nah, Ustaz, kalau 3 digit 508 sekian ya. Ya baik, ya. Jazakallah khair Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Maaf, saya tadi dikeluarkan oleh yang punya acara. Berarti sebetulnya kalau ini 595 jadi betul. Kalau semuanya dipakai 3 angka di belakang koma benar Ustaz. Iya. Lupa itu dokternya. Juga para pembimbingnya nggak terlalu perhatiin. para pembimbing disertasinya ini, para syekh saya yang dari Jamiatul Imam saya kenal. Baik, para ulama-ulama yang sudah senior, ya mungkin mereka tidak akan perhatiin terlalu detail. Ada Syekh Soleh bin Utsman Al-Hulayil Musyrif, Profesor Doktor, itu dosen saya juga di fikih muamalat, fikih ibadah, yaitu di fikih ibadah kontemporer.
Beliau dosen fikih ibadah kontemporer. Kemudian dan beliau disertasinya juga tentang zakat tudain, tentang zakat hutang. Cuman di tahun 80-an beliau sudah dapat doktor. Tapi tidak mas permasalahan kontemporer, masalah zakat hutang piutang. Kemudian ada Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Ini tadi pembimbing, ini penguji, ini dari Dr. Vicky dari Qasim, saya tidak kenal. Kemudian penguji kedua, Profesor Dr. Musa'id bin Qasim Al-Falih. Beliau juga mengajar saya di program S2 di Riyadh. Musa'id bin Qasim Al-Falih. Beliau mengajar fikih muamalah kontemporer juga. Ya, alhamdulillah. Berarti ini masukan harus 2,975 sehingga hasilnya betul 508. Terima kasih Ibu, masukan yang bermanfaat. Pak Yanuar, tolong dituliskan baik-baik, di print out kan di bukunya, di kitabnya. Ya, Ustaz. Insyaallah. Sehingga kita tidak lupa lagi. Dan saya tulis dulu sebentar. Saya beri catatan. Ya. Tiga angka di belakang koma agar hasil benar. Kemungkinan Dr. Abdullah Fairi, beliau menukil hasilnya ini dia nukil dari penelitian lain, ya. Dan beliau tidak terlalu ngeh itu satu angka di belakang koma, angka ketiga di belakang koma itu ternyata mempengaruhi hasilnya cukup signifikan. Ya, jazakumullah khair. Ini masukan. Ya, tapi Ustadz yang 3 angka cuma yang 2,975 sama 128. Kalau 1,33-nya cuma 2 angka belakang koma Ustadz. Kalau 3 beda lagi ya Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Kan dari awal saya sampaikan. Kita, Ustaz Fadli, saya, ya, backgroundnya Lipia, apalagi saya backgroundnya SMP, SMA-nya pesantren, ya, matematika dan sains tentu di bawah standar yang sekolah SMP dan SMA atau MTS Madrasah Aliyah. Ya, jazakallahu khair. Kita lanjut. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن وزن الصاع يساوي 2173 جراما وذلك اعتمادا على أن وزن Ini الدرهم. Akhi, naikin ke atas, siapa yang megang ininya? Tolong ke atas sedikit. Nah, itu. Terus. Ya, fadli. اعتمادا على أن وزن الدرهم هو 3,14 جرام كما تقدم بيانه واستبعاده. Dan sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa berat sa' setara 2173 gram dan itu bersandar kepada berat dirham 3,17 gram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. وقد خلصت هيئة كبار العلماء بالسعودية إلى أن مقدار الصاع بالكيلو وكان البحث معتمدا على أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أمداد والصاع يساوي 2600 جرام وأن المد
بدء Sebentar, كفي sebentar. الرجل. Ini dulu, akhi, pelan-pelan. Yang atas dulu. Baik, Ustaz. Ini dulu, qad zahaba. Itu kan halaman selanjutnya kan ya. Ya, nah, Ustaz. Sebagian ulama kontemporer, siapa saja orangnya? Orangnya siapa saja, lihat halaman 99. 99. Ya. Sebentar, biar jadi itu jangan digerakkan. Anda lihat di kitab aja. Halaman 99. Ibn Rafi dan Ah, Muhammad Al-Qurdi, Ustaz. بل قال رفعه قصرها الرافعي في الزهار اشتهر عند أبي عبيد القاسم سلم من الدرهم الشريعة 50 حبة وخمسا حبة سمي ذلك درهم الكيل إذرة. قال محمد نجم الدين الكردي لم يثبت عند أحد الفقهاء الشرعيين لأنه واختلفوا في زينة الدرهم بالجرام الأقوال الأبرزها 1 gram 2,975 itu pendapat mayoritas. Pendapat kedua 1 gram adalah 3,17, maaf 1 dirham adalah 3,17 gram. Di sini tidak dinisbatkan siapa yang mengatakannya ini. Maka Qaulustani saja. Qaulustani dilihat di footnote-nya Mu'adatul Auzan wal Makail Syar'i bil Auzan wal Makail Mu'asrah Mahmud Khatib, yang ini adalah penelitian yang diajukan ke Nadwah ke-9 problematika zakat kontemporer, dan Muhammad Al-Kharuf wa Zakaria Al-Misri Muhammad Rafad Usman fi bahthihima zakat Zul-Usman dan Asal. Tidak ada orangnya siapa. Tidak ada disebutkan pendapat orangnya. Hanya disebutkan sebagian ulama kontemporer saja. Ya. Ini paham maksudnya kan ya? Sebagaimana sebelumnya ada yang mengatakan 1 dirham itu adalah sama dengan 3,17. Yang benar kan 2,97. Ya, dampaknya apa? Ini akan berbeda jadinya hasil gramasi untuk 1 mud. 1 mud, ya ini mud, berbeda lagi dikali 4 dengan so'. Sehingga ketika dikalikan mud dikalikan tambah sekali 4 jadi so', hasilnya 2.173. Wallahu a'lam. Lebih banyak, kalau ini cuma 2035, ini 2173 karena bedanya di sini. Ya. Berarti sangat memungkinkan para ulama berbeda. 1 sok zakat fitrah itu 2,5 kilo, 2,4 kilo, 2,7 kilo, bahkan ada 2,8, ada yang 3 kilo. Ya. Perbedaannya kembali ke sini dan kembali kepada apa yang ditimbang, yang diukur kadarnya tentu akan berbeda di konversi antara volume kepada berat. Lanjut. وقد خلصت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أن مقدار الصاع بالكيلو، وكان البعث معتمدا على أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والصاع يساوي 2600 جرام، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل، وكان تحقيق وزن المد في البحث لديهم هو 650 جراما تقريبا، فيكون الصاع 650 يضرب ب4 والحاصل هو 2600 جرام. وقد صدرت الفتوى منهم بأكثر من ذلك، حيث قدروا الصاع بما يقارب 300 كيلو، يقارب 3 كيلو، وهو يعادل 3000 جرام، إلا أنه يشكل على ذلك تفاوت الأيدي تفاوتا كبيرا،
ma'a tafawutil madah al-makilah aidan mimma yanfa' lin-nazar bi tariqatin adaq ma'a tahdid naw'il makil aidan. Dan ulama senior di Arab Saudi menyimpulkan Bukan ulama bahwa senior. Bukan ulama senior, akhi. Ana ulama besar jelaskan. Hayat Kibar Ulama di Arab Saudi itu ada 2 badan besar ulama yang resmi dari negara, bukan sifatnya adalah seperti di negara kita. Sifatnya kalau negara kita kan MUI itu bukan lembaga negara, tapi swasta dan dari ormas Islam, gabungan ormas Islam. Kalau hayat di sana ada 2, ada namanya Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta, lil Buhus al Ilmiyah wal Ifta. Lajnah Daimah, komisi tetap. Ini perlu saya jelaskan biar antum jelas, nggak salah kaprah memahaminya. Yang kemudian ada Hay'ah Kibar Ulama. 2 badan yang berbeda dan dua-duanya adalah resmi dari negara dan para ulama anggotanya ini mendapat gaji dari negara dan status jabatan mereka statusnya jabatan menteri. Semua fasilitas menteri mereka dapatkan, gaji menteri, pengawalan, semua fasilitas menteri mereka dapatkan sama. Hay'ah Kibar Ulama Lajnah Daimah. Ya, Lajnah Daimah itu umumnya dari syariah, fikih, kalau enggak usul fikih. Mereka ngantor setiap hari di Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ngantor setiap hari seperti kerja biasa dengan status pegawai negeri, ya. Kemudian dengan fasilitas semuanya, fasilitas menteri. Tugasnya hanya duduk di kantor, ada di kantor dalam satu ruangan besar. Situ ada keamanannya, bagian keamanan dengan memakai pakaian sipil. Kemudian ada sekretaris pribadi masing-masing. Ya. Dan mereka tugasnya dari jam kantor jam 8 sampai jam 3 hanya menjawab pertanyaan umat dari Saudi Arabia dan di luar Saudi Arabia. Hanya itu saja. Biasanya diangkat setelah mereka menjadi profesor di Fakultas Syariah di Jamiatul Imam. Ya, tapi selain profesor, mereka ada hal-hal yang sifatnya itu direkomendasikan oleh ulama senior. Lajnah Daimah itu harus mazhabnya Hambali, karena mereka akan memberikan fatwa kepada warga negara Saudi yang umumnya, yang mayoritasnya mereka adalah mazhabnya Hambali. Jelas ini? Ini namanya Dewan Fatwa. Ini namanya Komisi Fatwa. Lajnah Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta. Ya, di ketua sekarang, dan itu sekali 5 tahun berganti-ganti. Yang dahulu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, setelah beliau wafat diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, anggotanya 7 orang biasanya, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang senior, kemudian dahulu, sekarang saya nggak tahu apa saat Syekh Sastri masih Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Syastri, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Khudail, kemudian Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan, ya, dan Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rukban. Mereka semua dari fikih, kecuali profesor-profesor dari fikih, kecuali Syekh Sastri dari usul fikih. Ya. Dan umumnya mereka senior, umurnya sudah cukup tua. Ya. Kemudian ada Dewan Ulama Besar. Dewan Ulama Besar, Hay'ah Kibar Ulama,
itu mereka tidak menjawab pertanyaan perorangan, individu. Mereka menjawab kasus-kasus yang dibutuhkan fatwanya oleh pihak negara atau pihak kerajaan. Umpamanya kerajaan ingin memperluas Masjidil Haram atau ingin memperluas tempat sa'i atau sa'i dibuat 2 lantai. Apakah sah diperluas tempat sa'i atau dibuat 2 lantai, 3 lantai, sah sa'i di lantai 2 atau 3 atau tidak? Ya, keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hajah kebutuhan orang banyak. Maka ada lagi namanya Hay'ah Kibar Ulama. Selain itu siapa anggotanya? Komisi Tetap Lajnah Daimah ditambah ulama-ulama lain, warga ulama-ulama Saudi Arabia yang madhabnya non-Hambali. Dulu saya kenal Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti, anak dari Syekh Amin Shinqiti, Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Itu beliau mazhabnya Maliki. Kemudian ada Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman. Tulisan-tulisan beliau menunjukkan beliau ulama besar, sangat faham dan ahli dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian yang dari Syafi'i, dari Hambali juga ada, untuk memperkuatnya ada juga Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan. Itu beliau pembimbing tesis Ustaz rahimahullah, Ustaz Eko Haryanto, waktu beliau mengambil S2 di jurusan fikih di Riyadh. Beliau beberapa tahun yang lalu saat terkena pandemi, dipanggil Allah Azza wa Jal, pembimbing tesisnya adalah anggota ulama besar Saudi Arabia. Ya, dan ini mereka rapat sidang sekali 3 bulan, membahas tema-tema yang diajukan oleh pihak kerajaan untuk kerajaan mengambil keputusan. Ya, apa istilahnya? Dewan Pertimbangan berarti. Pertimbangan Presiden atau apa, terserahlah namanya. Dulu kita ada DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung ya. Sekarang nggak ada kayaknya ya. Negara kita. Ada One Team Press, Ustaz. Enggak, kalau dulu kan Dewan Pertimbangan Agung. Itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi One Team Press gitu. Ya, seperti itu. Ini beda. Jangan salah kaprah Dewan Senior Ulama. Ya, baca saja Hay'ah Kibar Ulama. Sehingga terbayang oleh Anda itu bukan fatwa yang diminta, bukan fatwa individu, tetapi fatwa kemaslahatan negara. Seperti fatwa seperti ini, ya, ini fatwa kemaslahatan negara Saudi dan luar Saudi. Maka butuh fatwa lebih tinggi lagi, bukan sekedar Lajnah Daimah. Lanjut. Dan Dewan Ulama Kibar di Saudi atau Hay'ah Kibar Ulama di Saudi menyimpulkan bahwa ukuran so' dengan kilo dan kilogram dan penelitian tersebut bersandar kepada bahwa so' Rasulullah SAW setara dengan 4 mud dan 1 so' setara dengan 2.600 gram, dan mud itu adalah sebanyak sepenuh 2 telapak tangan rata-rata laki-laki rata-rata, dan verifikasi berat mud pada penelitian tersebut adalah kurang lebih 650 gram, maka adalah 650 dikali 4 sama dengan 2.600 gram. Ya, titik sampai di sini. Titik sampai di sini dulu. Tadi yang penelitian yang tadi ya menunjukkan bahwa 1 mud 508 gram kan ya? Iya kan ya? Maka 1 stoknya tadi jadi berapa? 2035 gram. Kalau penelitian di Hay'ah Kibar Ulama,
Satu so itu 2.600 karena menurut mereka satu mud 650 gram. Ya. Lanjut. Dan sudah keluar fatwa. Dan telah sudah diterbitkan fatwa dari mereka. Dari mereka itu dari Dewan dari Ulama Besar juga. Lebih dari itu, di mana mereka mengukur sok mendekati 3 kg atau setara 3.000 gram. Namun kesulitan karena beragamnya ukuran Ini muskil, tangan. muskil bahasa Indonesia kan. Ini menjadi muskil, menjadi tanya-tanya. Ya. Kenapa bisa 3.000 dengan 2.600? Dan tadi lagi 2.000 berapa tadi 2.035. Kenapa bisa begitu? Ya, ini kemungkinan adalah perbedaan beda tangan terlalu perbedaan antara tangannya terlalu besar. Paham maksudnya kan ya? Atau juga perbedaan benda yang ditakar. Ya, mungkin yang ditakar oleh kibar ulama umpamanya basmati baru panen yang datangnya baru. Mungkin yang ditakar yang tadi itu beras basmati yang sudah lama di gudang karena gudang mereka itu tingkat kelembabannya sangat rendah. Di sana kalau roti, kerupuk Anda letak di ruangan terbuka itu tidak akan lembek. Kalau roti yang lunak, kalau seperti roti kita yang roti tawar itu letak di ruangan terbuka itu menjadi dia roti goreng itu apa namanya? Bagelan ya. Jadi bagelan. Maka di sana bikin bagelan gampang sekali. Bikin roti segar taruh aja di ruang terbuka, Anda kasihlah mentega, dikasih gula, udah jadi bagelan ya. Nggak perlu lagi dibakar, dikeringin di oven nggak perlu. Ya. Lanjut. Tadi sampai bahwasanya karena beragamnya ukuran tangan serta objek benda atau benda yang ditakar volumenya, yang menjadikan mereka mendorong untuk mempertimbangkan metode yang lebih akurat dengan menentukan jenis barang yang diukur volumenya juga. ومما تقدم يتبين أن الأرجح هو القول الأول الذي حدد وزن الصاع ب 2035 جراما أي كيلوان و35 جراما. Dan dari apa yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui bahwa yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu yang menentukan berat sa' dengan setara 2.035 gram atau yaitu 2,035 gram. Kilogram. 2 kilo 35 gram. Jangan pakai koma. 2 kilo 35 gram. Ini dapat yang terkuat. Lanjut dulu Ustaz. Wa bina'an 'alaih yakunu waznu an-nisab al-mukawwan min khamsati awsuq bi ma'rifati anna al-wasaq 60 sa'an fa takunu an-natijah 300 yudrab bi 2035 al-hasil huwa 610,5 kilogram. Dan atas pernyataan tersebut maka berat nisab dari yang didapat dari 5 wasak dengan asumsi bahwa satu wasak adalah 60 sa', maka hasilnya adalah 300 dikali 2035 sama dengan 610,5 kilogram. 2000 gram. Kalau di sini, ini harusnya di sini koma ya. Dia tidak.
Kalau nggak koma di sini angkanya banyak jadinya. Jadi bukan 600, ini 200.000. 210.000. Tarik. Angkat ke bawah lagi, tarik ke bawah, tarik ke atas. Footnote di bawah nomor 4. Tolong. Footnote ini ke bawah nomor 4. Ya. Hasil yang dikeluarkan oleh pendapat pertama tadi ini lebih sesuai ketika 2000 maaf. Saya tulis 2035 gram kan ya? Ya. Syekh Utsaimin dari penelitian beliau 2040 gram. Jelas? Mana yang lebih dekat? Pendapat kibar ulama atau Syekh Utsaimin dengan 2035? Syekh Utsaimin kan? Ya. Wallahu a'lam. Dia mengatakan, "Idza arada ya'rifa as-sa'an nabawi falyazin kilowain wa 40 graman min al-burr al-jayyid fi ina'in biqadriha bihaitsu tamla'uhu thumma yakilu bihi." Syekh mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui berapa sih sok Nabi itu, ambil timbang 2 kilo 40 gram, 2040 gram ya, dari gandum. Lalu letakkan di wadah seukuran itu penuh, wadah itu penuh, air lah bagus. Nah, maka itulah soknya Nabi SAW. Ya. Ya, berarti nisab dari padi, zakat padi berapa kilo ya, ikhwan? Berapa kilo? Berapa kilo? Mereka nggak boleh bicara, Fadli. Kenapa, Ustaz? Boleh, Ustaz? Mereka nggak ada yang jawab, 60 orang nggak ada yang jawab. Berapa kilo padi salah. Berapa kilo beras antum panennya sehingga terkena zakat? Berapa nisabnya? Atau kalau Muzaki bertanya, Bapak amil kami mau berzakat, panen kami pas 600 kilo. Berapa kami zakatkan? Apa jawaban antum? Ikhwan. Ditanya lagi Ustadz, sawahnya pengairannya gimana Ustadz? Itu berapa yang dikeluarkan? Dia tanya, ditanya, ada pengairannya pakai air irigasi, tak berbayar. Kami tidak beli air, tidak gali air. Jawabannya? Silakan, lanjutkan teman-teman. Subhanallah. Jawabannya Anda, Ibu, Bapak tidak ada kewajiban zakat. Astagfirullah. Kan tadi nisabnya berapa? 600 atau 610? 610. Iya kan dia bilang, Ibu itu bilang 600. Sampai nisab? Belum, Ustaz. Ya. Hati-hati antum kalau antum bilang tanyain 10% Bu, berarti antum berdosa. Dia tidak ada kewajiban zakat, Anda katakan ada 10% kewajiban zakat. Padahal beda 10 kilo. Kalau udah terlanjur apa solusinya Ustaz? Ya dan antum bayarin aja zakatnya dia. 60 kilo dia keluarin, antum bayarin 60 kilo pakai uang pribadi. Jangan pakai uang ambil zakat. Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman? Berapa nisabnya? 610. 610,5 kilo. 0,5 setengah kilo ya.
Ya, alhamdulillah. Di stop sampai sini dulu Ustaz atau bagaimana? Waktunya sudah 5.30. Pak Afrad, Ya, terlanjut alhamdulillah atau memang bagaimana? selesai. Pas memang selesai Farasani. Baik, Ustaz. Ya Allah. Nanti pekan depan mengetahui nisab dengan ukuran volume dengan milimeter. Kalau mililiter. Mililiter. Mililiter kan berarti volume kan ya? Nah, Ya, dengan volume. Subhanallah. Ini belajarnya asik. Baik. Fadhal, Ikhwan, ada pertanyaan? Waktu sudah habis, Afrad, tapi tidak masalah. tafadhal. Baik. Masya Allah. Hmm. Baik. Jazakallah khairan Ustadz Dr. Rewan Ditarmiza Hafizullah dan Ustadz Fadli Jazakumullah khairan. Ini ada satu pertanyaan dari Umu Hani Ustadz terkait dengan kasus. Boleh Ustadz? Silakan. Baik. Silakan Umu Hani Nah, dapat live. teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur yang sudah masuk waktu sholat, silahkan meninggalkan ruangan Zoom. Teman-teman yang masih belum masuk waktu sholat, silahkan lanjut. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. ini berkaitan dengan kewajiban zakat mal pribadi. Kalau misalnya saya punya kewajiban zakat untuk tahun ini senilai misalnya 5 juta. Kebetulan di daerah lingkungan sekitar ada beberapa anak yatim yang termasuk fakir miskin, tapi juga ada saudara yang kebetulan juga termasuk miskin. Misalnya jumlahnya 10 orang. Nah, misalnya apakah boleh atau sah zakatnya kalau saya misalnya membagikan uang yang 5 juta ini dibagi rata ke anak yatim dan saudara tersebut misalnya 500.000 gitu per keluarganya. Apakah boleh seperti itu Ustaz cara penyaluran zakat malnya? Ibu zakat pribadi atau zakat lembaga? Pribadi Ustaz. Ya. Kalau zakat pribadi ada 10 mustahik. Ya. Anda yakin mustahik ini kekurangannya di atas 500.000? Kurangan biaya 500.000 atau tidak? Tidak yakin sih Ustaz. Maksudnya tapi saya kalau tahu. tidak yakin Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Karena menyerahkan langsung. Namanya si A ini Ahmad. Ya. Ada yatim fakir miskin tapi ada berapa warisan tapi tidak terlalu banyak. Kekurangannya mungkin untuk biaya hidup setahun paling 100.000 umpama ya. Satu contoh. Anda bagikan dia 500.000. Yang 400.000 dikurangnya berarti 400.000 zakat Anda tidak sah. Ya, sudah gimana? Nah, Jadi gimana? Di sini pentingnya verifikasi. Ya. Ya, Anda tanyakanlah baik-baik pelan-pelan berapa pemasukan bulanan, berapa ditinggal ayah lagi harta yang sudah masih tersisa. Ya, Anda perkirakan. Kalau perkirakan 500.000 itu masih haknya dia, masih lebih dari itu. Mungkin dia bisa berhak 5 juta. Anda kasih 500.000, dia masih berhak terima zakat 4.500.000. Ya. Nah, itu enggak apa-apa, aman. Paham? Ya, yang tidak boleh itu Ustaz, bagaimana tadi yang tidak boleh itu? Hasil verifikasi Anda menunjukkan memang dia miskin, tapi tidak terlalu berat miskinnya. Oh, gitu. Dia mungkin ada pemasukan atau tidak ada pemasukan, tapi warisan dari orang ayahnya ada. Yeah. Namanya warisan ayahnya diuangkan, dirupiahkan 20 juta. Oh, iya. Yeah. Kebutuhan dia setahun umpamanya 25 juta. Yeah. Berarti ini masih minus kurang 5 juta. Oh, nah, iya, iya. Ada orang yang berzakat ke dia 5 juta, dengan itu walaupun Anda ngasih 500.000, ini haram. Karena ini sudah dipenuhi. Iya, iya. Ya, itu namanya verifikasi, mencek
dia mustahik atau tidak lagi. Oh iya. Dan Iya. kalau Anda sungkan, di sini fungsi lembaga amil zakat. Kalau mereka yang salah, mereka tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau Anda minta tolong ke Ustadz, Ustadz tolong salurkan zakat saya. Kalau Ustadznya salah menverifikasi, dia juga tidak tanggung jawab karena dia wakil. Oh, iya. Kalau amil dia bukan wakil, dia ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan itu. Maka bila ada kesalahan, dia bertanggung jawab dunia akhirat. Karena itu lembaga zakat itu seperti yang resmi itu diaudit oleh negara. Jelas Ibu. Jelas Ustaz. Ya, untuk Sebelumnya lebih amannya, Anda titip aja dana, datang ke lembaga zakat X, lembaga ini, boleh saya nitip dana zakat untuk orang-orang yang saya kenal dekat-dekat dari saya. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti tanggung jawab Anda, saya sudah selesai ya. Saya nitip dana zakat dan nitip mustahik. Sudah selesai urusan Anda. Oh gitu. Cuman kan bedanya tidak ada seremonialnya Anda, kan itu aja. Semoga bukan tujuan kita untuk sekedar bermegah-megahan dengan zakat. Karena itu bukan kemegahan, itu kewajiban kita menyerahkan dana pemiliknya. Iya. Apakah bank ketika nasabah mengambil uangnya di bank, narik dananya, diumumkan kami sudah berbuat baik, sudah menyalurkan kepada fulan bin fulan sebanyak 5 miliar. Itu uang dia ditarik, bukan Anda nyalurkan. Bukan uang Anda yang diambil, dia Anda berikan. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk bentuk verifikasinya kebetulan keluarga yatim ini ada kayak seperti komunitasnya Ustaz, dan ada kepengurusan gitu di bawah yayasan namanya Yatim Raihan. Nah, saya suka sedikit berkonsultasi dengan pengurusnya, siapa aja yang termasuk yatim, keluarga yatim duafa, karena kebetulan tiap bulan juga ada bentuk pengajiannya Ustaz. Tiap bulan ada santunan gitu, santunan yang rutin gitu seperti memberi beras. Nah, saya suka konsultasi dengan pengurusnya aja, meminta nama misalnya keluarga yang mana yang misalnya lebih berhak untuk zakat ini. Mungkin itu sedikit usaha untuk verifikasinya Ustaz, begitu. Pengasuh anak yatim bukan pihak lembaga zakat. Sehingga bila dia mengatakan dan hasilnya salah, tetap zakat Anda salah. Kalau lembaga amil zakat itu memang tugas dia. Kesalahan dia, Anda tidak ikut dalam salah. Paham? Iya, paham Ustaz. Maksudnya saya suka bertanya, itu keluarga yatim itu penghasilannya keluarganya gimana, dari mana sehari-harinya, dan kebanyakan pengurus tahu gitu kalau misalnya ibu ini penghasilannya dari jual kue keliling gitu, misalnya ada yang kerja sebagai pembantu rumah tangga begitu Ustaz. Ya, maksudnya tahulah sedikit itunya. Iya, tapi tidak masalah. Anda kalau mau nyalurkan sendiri tidak ada masalah. Tapi bila Anda hasilnya salah, ya Anda bertanggung jawab sendiri. Itu hanya saya hanya menyampaikan seperti itu. Kalau Anda mau verifikasi sendiri ya bagus. Tapi siap-siap bertanggung jawab sendiri. Jadi bentuk kewaspadaannya menyerahkan ke Ustaz tadi bilang ke lembaga zakat yang resmi. Itu ya Ustaz ya? Iya. Meskipun hanya untuk maksudnya di lingkungan sekitar saya gitu meminta untuk lembaga tersebut mengecek langsung gitu ya Ustaz, begitu? Iya. Kalau mereka kan ada standar SOP-nya untuk baik dan tidaknya. Iya. Iya baik Ustaz. Paham, maksudnya selama ini takut salah. Kebetulan maaf Ibu ya, ini waktu maghrib sudah tinggal 5 menit, kita tutup aja ya. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya, jawabannya dan penjelasannya terkait dengan kitab yang kita bahas tadi. Demikian, dan kepada Ustadz dipersilakan untuk dapat live ruang Zoom terlebih dahulu.
Dan para peserta, insya Allah untuk informasi selanjutnya akan di-share oleh panitia di grup WhatsApp yang telah dibentuk. Dan untuk kajian kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam